Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bersama pada mata kuliah terjemah. Pada video kedua ini, saya Muhammad Zikrul Hakim Al-Ghazali, MPDI, akan sedikit memaparkan secara singkat tentang metode penerjemahan. Bicara tentang metode, apa itu metode? Metode adalah jalan, cara, ya. Sehingga metode penerjemahan adalah suatu prinsip yang mendasari cara kita dalam menerjemahkan teks atau naus yang bermuara pada bentuk atau jenis terjemahannya. Pemilihan metode ini nanti akan menentukan atau menghasilkan jenis penerjemahan tersebut. Maka sangat penting sekali metode ini dibutuhkan, sehingga mempunyai tujuan agar kegiatan penerjemahan yang dilakukan nanti lebih bisa efisien dan efektif. Jika kita melihat pada prakteknya, penerjemahan itu memiliki salah satu metode yang sesuai. Harus kita sesuaikan penerjemahan kita itu untuk siapa nanti kita akan menerjemahkan dan untuk tujuan apa terjemahan kita yang akan kita lakukan nanti. Ini penting sekali. Karena jika kita tidak tahu untuk siapa dan apa tujuannya dalam penerjemahan, tentu hasil dari terjemahan kita nanti akan susah atau sulit difahami pembaca dari penerjemahan yang kita buat. Selanjutnya, ada 8 penerjemahan, ada 8 metode penerjemahan yang dipilih. Ya, kita bisa gunakan. Ini diperoleh dari Neomak. Maka kita ambil garis besarnya menjadi 2 golongan metode yang kita bisa klasifikasikan menjadi 4 yang berorientasi pada bahasa sumber, 4 pula yang akan berorientasi pada bahasa sasaran. Pada video 2 ini kita akan fokus pada metode yang berorientasi pada bahasa sumber. Baik, metode penerjemahan berorientasi kepada bahasa sumber. Metode ini menitik beratkan pada upaya penerjemahan dengan setepat-tepatnya makna kontekstual si penulis. Walaupun juga nanti ditemukan hambatan-hambatan secara sintaksis, tata bahasa ya, atau hubungan antar kata satu dengan yang lain, juga nanti akan ditemukan juga hambatan pada sisi semantiknya, yaitu struktur gramatikal dalam suatu kata. Baik, yang pertama, orientasi pada bahasa sumber yang pertama adalah penerjemahan word to word, atau kita bisa sebut dengan kata per kata. Penerjemahan ini dilakukan dengan cara menerjemahkan kata demi kata dan membiarkan susunan kalimat seperti dalam teks sumbernya. Nah, penerjemahan seperti ini masih letter like ya, sesuai dengan teks aslinya. Umumnya, metode ini digunakan pada tahap pra-penerjemahan. Penerjemah teks yang sangat sukar atau antara dua bahasa yang sistem dan strukturnya sangat berjauhan. Kita langsung lihat saja contohnya. Ya'isu al-insan sa'idan fi hayati. Kita menemukan konteks seperti ini ya, naus seperti ini. Bagaimana cara kita menerjemahkan secara word to word? Maka kita bisa mengkotak-kotak seperti ini. Ya'isu kita terjemahkan menjadi dia laki-laki sedang hidup. Al-insan manusia. Sa'idan bahagia. Fi di dalam
hayati, hidup, hi-nya. Jika kita menerjemahkan teks ini secara word to word, maka artinya adalah dia sedang hidup, manusia bahagia di dalam hidupnya, seperti itu. Nah, maka penerjemahan ini masih sesuai dengan susunan aslinya. Ini adalah tahap pra penerjemahan untuk tahap pembelajaran. Yang kedua, penerjemahan harfiah atau literal translation. Dalam metode ini penerjemahan sudah mengubah struktur bahasa sumbernya menjadi struktur bahasa sasaran. Namun, kata-kata dan gaya bahasa dalam teks sumber masih dipertahankan dalam teks sasarannya. Ya, biasanya metode ini juga digunakan pada tahap awal penerjemahan. Cuman agak berkembang gitu ya. Artinya tidak awal-awal banget. Tidak untuk masa pembelajaran banget, tapi sudah ada basic atau dasar dalam menerjemahkan suatu teksnya. Karena ada perubahan sedikit pada struktur bahasa sumber yang nanti berubah atau ditujukan pada bahasa sasarannya. Kita coba lihat contohnya. Contoh yang sama, teks yang sama. Ya'isul insan sa'idan fi hayati. Jika kita terjemahkan secara harfiah, maka artinya menjadi seperti ini. Manusia hidup bahagia di dalam hidupnya. Ya, terkesan lebih bisa diterima ya. Karena tidak kontekstual lagi, tapi sudah harfiah. Harfiah. Artinya lebih luas daripada word-word tadi. Selanjutnya, askunul an fi Surabaya. Saya tinggal sekarang di Surabaya. Selanjutnya, metode penerjemahan setia, faithful translation. Penerjemahan dilakukan dengan mempertahankan sejauh mungkin aspek format dalam teks hukum atau tarkibnya, atau aspek bentuk dalam teks puisi seperti ini, sehingga kita masih secara lengkap melihat kesetiaan pada segi bentuknya. Metode ini lebih bebas dibandingkan penerjemahan harfiah. Akan tetapi di sini masih terasa kaku dalam penerjemahannya. Karena masih sangat setia sekali pada maksud dan tujuan bahasa sumbernya. Setia. Ya. Kita lihat contohnya. Aktsarud duwal al-islamiyah sukanan Indonesia. Penerjemahan setianya, negara Islam yang penduduknya terbesar adalah Indonesia. Kalau kita lihat dari konteks harfiahnya, secara tidak langsung mirip ya. Tapi di sini kita tidak menambahkan kata-kata yang lain. Di sisi lain mengedepankan pesan. Kita juga sangat setia sekali pada strukturnya. Ada sedikit kaku ya di sini sedikit. Baik, selanjutnya Zainab wa Fatimah shodiqotani. Zainab dan Fatimah dua teman. Nah, Fatimah dan Zainab dua teman. Nah ini masih ada kaku dalam kalimat dua teman. Harusnya kan ada di sisi kata yang lain. Adalah seperti itu ya. Tapi tidak pada terjemahan setia, sehingga terkesan agak kaku. Selanjutnya, yang terakhir untuk video kali ini, penerjemahan semantic translation adalah penerjemahan yang sangat menekankan pada penggunaan istilah, kata kunci, ataupun ungkapan yang harus dihadirkan dalam suatu terjemahan. Selanjutnya, penerjemahan semantis ini lebih fleksibel, lebih menyesuaikan kondisi dibanding 3 penerjemahan yang fokus pada bahasa sumber tadi di sebelumnya. Dan penerjemahan semantis ini lebih memberikan keluasan pada penerjemah
untuk lebih berkreativitas dalam menerjemahkan. Ya, maka penerjemahan ini berbeda sekali, berbeda jika dibandingkan penerjemahan-penerjemahan yang sebelumnya, khususnya penerjemahan setia. Kita lihat contohnya. Al-utlah alal abwab, libur akan tiba. Kita lihat konteksnya. Di mana kata tiba? Al-utlah al-abwab kalau kita terjemahkan secara word to word atau harfiah atau setia, maka artinya adalah, kalau word to word, libur di atas pintu. Kalau harfiah, libur dan setia ya. Libur bisa sekeliling pintu atau atau sejenisnya. Tidak cocok ya, maka lebih pada contoh semantisnya, penerjemahan semantis. Al-abwab kita bisa menerjemahkan di depan pintu, akan tiba, seperti itu, karena lebih fleksibel. Kalau kita mengungkapkan, kita melihat di depan pintu, artinya liburan yang akan ada di depan pintu, artinya liburan itu akan tiba, seperti itu. Intinya yang kusul batnu, perutnya berkurang. Nah, artinya seorang yang merasa lapar karena perutnya kosong. Bisa kita terjemahkan seperti itu dalam penerjemahan semantis. Baik, cukup sampai sekian dulu. Kita menjelaskan tentang metode penerjemahan yang berfokus atau berorientasi pada bahasa sumber. Berikut paparan yang saya bisa sampaikan, semoga bermanfaat. Kita akan sambung pada video yang ketiga dengan penjelasan metode penerjemahan yang berorientasi pada bahasa sasaran. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.